dan selamat pagi. Kasih salam kiri kanannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Saudara masih ingat kita sedang fokus tentang apa? Lupa? Gereja yang memuridkan. Cara menjadi seorang murid. Matius 28 firman Tuhan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Murid dalam bahasa Yunani, saudara, yaitu matetes, punya dua pengertian. Yang pertama, mengikuti gurunya dari belakang. Itu murid itu dia mengikuti gurunya dari belakang, mengikuti Yesus dari belakang. Kemudian arti yang kedua, meniru semua yang dilakukan oleh gurunya. Jadi semua yang dilakukan gurunya itu ditiru dan dilakukan. Apa yang dilakukan, cara bicaranya, cara ngomongnya, cara duduknya, itu ditiru semua oleh murid. Nah, murid itu artinya gitu. Yesus berkata, "Jadikan semua bangsa muridku." Artinya, jadikan semua orang mengikuti Yesus dan meniru semua yang Yesus lakukan. Amin. Gini, Bapak Ibu Saudara, saya merasa begini. Setelah sekian lama, sekian tahun kita beribadah, berjemaat, kita masih fokus kepada penginjilan. Penginjilan berbicara tentang apa, saudara? Percaya, selamat. Percaya, selamat. Penginjilan. Mulai tahun-tahun ini ke depan, kita akan berpindah, saudara, masuk di dalam pemuridan. Saudara tahu bedanya murid dengan follower? Seorang murid, dia konsisten. Seorang murid, dia tekun. Seorang murid, dia tetap tinggal ikut. Kalau follower, dia boleh datang, dia boleh pergi. Datang sesukanya, pergi sesukanya. Tidak punya tanggung jawab. Kalau seorang murid, dia punya komitmen, dia konsisten. Haleluya. Semua kita pernah jadi murid di sekolah, bukan? Bisa gak Mbak Luis? Saya mau malas, gak berangkat sekolah dulu. Bisa gak? Gak bisa. Masuk jam berapa sekolah? Bisa gak? Saya mau masuk siang. Kenapa? Komitmen. Seorang murid punya komitmen. Haleluya. Saudara, gini, ketika kita menjadi orang percaya, banyak orang berhenti menjadi orang percaya Yesus selamat. Untuk masuk lebih dalam menjadi seorang murid, tidak banyak orang. Haleluya. Saudara, hari-hari ini ke depan, saya mau bawa kita bergerak menjadi murid. Pasti saudara akan merasa tidak nyaman, tidak enak. Memang tidak enak, ikut Yesus itu tidak enak. Haleluya. Guru, murid. Guru ngomong kepada murid, bisa tersinggung gak muridnya? Bisa. Yesus pernah bilang ketika banyak orang yang mundur meninggalkan Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Mereka udah pergi tuh, kamu gak ikut pergi pulang sama dia? Murid-murid bilang apa? Tidak, guru, kami mau tetap Yesus. Kenapa mereka pergi? Tersinggung. Mulai hari ini ke depan mungkin banyak saudara akan merasa tersinggung. Dengan apa? Dengan firman.
akan kelihatan saudara siapa yang tersinggung dan siapa mulai sakit hati terhadap pendetanya. Kemarin anak-anak muda saya bilang begitu. Kalian harus punya sikap hati seorang anak terhadap gurunya. Haleluya. Paulus bilang begini, aku adalah bapa bagimu. Sekalipun kamu punya pendidik banyak guru, tapi bapa hanya satu, aku, kata Paulus. Kenapa? Paulus, setiap hari aku doakan kamu, saya bawa kamu dalam doaku. Setiap hari saya bawa kamu dalam, aku bapa. Guru, pendidik, belum tentu kamu didoakan, belum tentu tahu keadaanmu, belum tentu tahu apa pergumulan, tapi seorang bapa, dia tahu perkembanganmu gimana, kamu sedang punya masalah apa. Seorang bapa, dia harus tahu. Ketika bapa datang menasihati, semua kita punya bapak, punya ibu, amin. Siapa pernah dinasihati, dimarahin sama orang tuanya? Kalau engkau tidak pernah dimarahin orang tuamu, saudara, berarti orang tuamu bukan orang tua yang benar. Betul nggak? Iya. Orang tua ingin anaknya bertumbuh jadi benar, takut akan Tuhan. Pemimpin rohani pun sama, saudara. Jadi hari ini ke depan kita akan terus bergerak lebih dalam menjadi apa? Pengikut Yesus yang benar-benar jadi murid, bukan hanya follower. Are you ready? Bilang dulu sama sebelahnya, jangan suka tersinggung. Next. Ini mengingatkan yang minggu lalu. Mengingatkan saja, terus sampai habisin sampai selesai. Pasti saudara ingat ini, amin. Lihat dan ingat kembali. Believe. Sekarang kita posisinya ada di mana? Di believe atau di mana? Di surga? Kita ada di sini, amin. Amin. Kalau sudah sepakat, boleh katakan amin. Lewat. Kalau sudah sepakat lewat. Saya tidak perlu ulangi lagi. Sekarang kita masuk di dalam tahap yang kedua. Percaya, trust. Next. Tunggu. Sini dulu. Sekarang kita ada di mana? Di sini atau di sini? Oke, sini ya. Belum di surga, masih di sini. Ini sudah berlalu. Seharusnya lah ya. Ini kita sudah berlalu. Kita sudah ada di sini. Tetapi kita mau tahu tentang ini. Barangkali kita masih ada di sini. Kenapa ini hitam? Kenapa ini abu-abu? Kenapa ini kuning? Dia punya arti sendiri. Gelap ini berbicara tentang kehidupan di luar Yesus. Nih. Ini berbicara tentang yang bertahta di hati kita, di hidup kita adalah siapa? Kita sendiri. Aku. Yesus ada di mana? Yesus di luar aku. Kemudian ini orang yang tidak percaya. Yesus itu di luar. Kemudian ketika menjadi orang percaya dan Kristen KTP, maka mana nih? Lupa nih salibnya. Salibnya ada di sini. Yesusnya ada di sini. Salibnya ada di sini, dan yang duduk siapa? Aku. Aku yang memerintah Yesus.
Kristen KTP itu yang menjadi penguasa hidupnya adalah dia sendiri. Kemudian ketika seseorang dibaptis, maka masuk berpindah lebih dalam dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Yesus berkata apa? Mari, ikutlah aku. Menjadi murid. Disinilah kita masuk di dalam proses mengikut Yesus. Tangkap sampai sini? Paham? Kalau belum paham kita belum lanjut. Paham? Lanjut. Nih. Ini tadi orang yang belum percaya Yesus ada di luar dirinya. Yang berkuasa atas dirinya adalah akunya. Ini orang yang tidak percaya. Kemudian ketika menjadi percaya, saudara, saya yang bertahta dalam hidup, semua keinginan dikuasai oleh aku. Dan Yesus, you harus tunduk kepadaku. Apakah saudara dan saya ada di sini atau masih di sini? Atau sudah berbeda sekarang? Semua keinginanku, Yesus, you duduk di situ. Tahap Kristen seperti ini. Ini belum jadi murid. Ini Kristen KTP. Makanya kita mau terus berpindah jadi murid, nggak enak. Jadi murid nggak enak. Pasti kan banyak disinggung, banyak tersinggung. Tapi jadi murid harus mau dibentuk. Amin. Kita berpindah. Next. Perhatikan. Next. Baca lagi. Terus. Tunggu. Di sini teras. Ini kita masih di sini. Aku yang bertahta dalam hidup. Ini berbicara tentang keinginan. Ada berapa banyak keinginan kita? Keinginan kita dikuasai oleh kita sendiri. Yang bertahta adalah kita sendiri. Yesus di luar hati kita. Yesus tunduk kepada kita. Next. Perhatikan ini. Keinginan dikuasai aku. Aku berhak menyimpan sakit hati, jengkel, dendam terhadap si A. Yesus bilang, kamu harus mengampuni. Diam dulu. Saya punya hak. Keren gak? Ada di sini yang seperti ini? Kalau ada, engkau belum jadi murid. Gak enak jadi murid. Gak enak. Dikosok, digesek. Aku menipu dikit-dikit tidak apa-apa. Tuhan tidak lihat. Jadi murid harus mau dikoreksi. Gak enak, tenang. Suara Tuhan dalam hati, ayo ke gereja. Tidak perlu ke gereja, saya akan tetap diberkati. Pelayanan, gak usah pelayanan. Kalau tidak ada saya kan gak ada pelayanan. Rasa sombong seperti itu tuh dilenyapkan Tuhan dari kita. Jangan ada yang merasa sombong. Kalau kita dikasih talenta sama Tuhan, saya berdoa talenta itu dipakai Tuhan dan terus berkembang. Tapi kalau engkau jadi sombong dengan talenta itu, lihat saja waktunya. Haleluya. Yes. Ketika kita jadi murid, kita gak bisa bilang, saya punya kemampuan, potensi, tapi saya gak mau pakai untuk Tuhan. Ketika kau jadi murid, firman Tuhan berkata, you harus selalu berkata selalu tunduk kepada guru. Guru kita siapa? Yesus.
Saudara siap berpindah? Masih dilanjut ini? Ini semakin tidak enak, saudara. Semakin tidak ikut Yesus itu semakin tidak enak. Nah, ini saudara, kita harus siapkan hati. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita pencet lagi. Sekarang kita ada di zona ini. Saya berharap sungguh-sungguh di dalam nama Yesus kita semua ada di sini. Tuhan tolong kita. Tadi kita ada di sana, kemudian ketika kita percaya Yesus dibaptis, maka kita berpindah di dalam. Coba jalan. Kok cepat sekali. Tuh. Jalan itu harus pelan. Saudara, dia sedang berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu kan firman Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 2 Petrus 2:9. Kamu adalah imamat yang kudus, bangsa yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Yang kuning ini berbicara tentang apa? The kingdom of God. Berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara, kemarin saya sudah jelaskan tentang kerajaan Allah, men. Apa bedanya kerajaan Allah dengan kerajaan surga? Bukan, ini sudah. Kerajaan Allah dengan kerajaan surga adalah sama. Jawabannya itu. Apa bedanya kerajaan Allah atau kerajaan surga dengan surga? Kerajaan surga itu ini, tapi surga itu tempat yang lantainya terbuat dari emas yang nanti akan diturunkan dari surga di kitab Wahyu. Kalau kerajaan surga bukan bicara tempat, tapi berbicara tentang, paham? Kerajaan surga berbicara tentang kerajaan, pemerintahan Tuhan. Sejak kita percaya Yesus sampai hari ini, sampai Yesus nanti panggil kita ke surga, ini kita sedang ada di dalam kerajaan Allah. Allah yang memerintah, kerajaan Allah, Allah yang memerintah dalam hidup kita. Kalau ini belum kerajaan Allah. Ini kerajaan apa di sini? Kerajaan aku, diri sendiri, kerajaan setan, iblis ada di sini. Kalau di sini kita sudah ada di dalam kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Artinya apa? Mulai hari ini sampai sini yang memerintah atas hidup kita bukan lagi kita, tapi Yesus. Makanya yang duduk, yang bertahta di hati kita adalah Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Taif. Di kota itu tanda-tandanya sudah tua. Haleluya. Yesus yang bertahta di hati kita, dan kita yang apa? Tunduk nurut sama Yesus. Yesus yang memerintah. Yesus katakan, kamu ke gereja ya, siap. Kamu pelayanannya, siap. Kamu harus mengasihi ya, siap. Jangan membenci dia ya, siap. Perpuluhan ya, haleluya.
Jangan sakit hati sama Pak Pendeta ya. Kalau diomelin, Yesus bilang, mari ikutlah aku. Mau ikut? Tenanan, gak enak. Mau ikut? Artinya gini, mau masuk lebih dalam. Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, pikir dulu, duduk dulu. Orang mau membangun, dia harus duduk dulu, dia hitung. Jangan buru-buru. Amin. Ya, kalau saudara mau, ayo kita masuk lebih dalam. Pencet. Pencet lagi. Yesus bilang apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ini seleksi untuk jadi murid. 100 tuh Alia. Kalau tidak jadi murid di sini, nggak usah sangkal diri, nggak usah pikul salib, percaya Yesus. Tapi kalau sudah di sini, tidak ada ampun, harus pikul salib, sangkal diri. Pak, apa itu pikul salib? Next. Semoga Tuhan tolong kita. Kristus yang jadi raja, pencet lagi kayaknya masih ada. Nah, saya tunduk pada Kristus, aku yang diatur oleh Yesus. Semua keinginanku tunduk kepada keinginan Yesus. Tuhan tolong kita. Amen. Next. Matius 10:38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amen. Next. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak. Next. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Terus. Sangkal diri artinya apa? Menyangkal diri artinya melawan segala keinginan daging, keinginan diri sendiri. Keinginan tidak mau ke gereja, disangkal atau dilawan keinginan itu. Keinginan daging bukan keinginan roh. Putuskan untuk melangkah ke gereja. Menyangkal artinya melawan semua keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Terus, contoh keinginan daging, keinginan diri sendiri atau manusia, duniawi, keinginan dosa. Keinginan daging adalah percabulan, keangkuhan hidup dan lain-lain, mendukakan Roh Kudus, perkara-perkara yang di bumi, malas, keinginan mata, keinginan daging, dosa. Harus sakal, lawan. Karena saya mau ikut aku, dia harus sangkal di diri. Ketika aku benci dengan orang itu, Yesus bilang, ampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, aku tidak mengampuni kesalahan. Mau sangkal atau mau keinginan roh. Keinginan roh itu menyenangkan hati Tuhan, perkara-perkara di atas di mana Allah ada. Daging lemah, roh penurut. Daging lemah tapi roh penurut. Keinginan roh itu ingin nurut sama Tuhan. Lawan itu untuk jadi murid, masuk di dalam ini, saudara. Jadi setiap hari kita sedang latihan, saudara. Ketika engkau melawan keinginan roh dalam dirimu, berarti kamu sedang latihan jadi murid. Kalau kamu masih mengikuti keinginanmu, ya berarti kau masih gagal jadi murid.
Terus. Dalam kehidupan setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan antara keinginan daging dan keinginan roh. Mana yang Anda pilih? Saat membeli barang seharga 50.000, Bang Louis misalnya, ada kembalian 50.000, namun penjual mengembalikan 80.000. Roh bicara dalam hatinya, suara hatinya, kembalikan itu dosa, itu tidak boleh. Suara keinginan daging, suara iblis, suara ego manusia duniawi berkata, gak apa-apa, ambil saja, tidak apa-apa. Tidak ketahuan, tidak ada yang tahu. Kalau ketahuan, bilang saja, oh ya. Saya beberapa kali mengalami seperti ini. Sepertinya sengaja dikasih kembalian banyak gitu. Tapi Tuhan tolong kembalikan. Next. Itu kayak di mata Tuhan, namun miskin. Kok langsung sini? Ini artinya gini. Itu kaya di mata Tuhan, namun miskin di hadapan Allah. Apa artinya kamu memiliki seisi dunia tapi juga binasa? Jadi kejarlah perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Taburlah yang baik supaya engkau menuai yang baik. Kenapa kita menabur yang baik? Bukan supaya menuai baik, bukan. Kita menabur baik karena Tuhan sudah menabur kebaikan bagi kita. Artinya gini, kita bisa kaya dengan cara menipu. Tetapi itu kaya di mata manusia, namun miskin di hadapan Allah. Buat apa engkau banyak uang, banyak harta, tapi itu hasil tipuan? Di mata manusia, keren, rumahnya keren, mobilnya keren, asetnya keren, tapi itu semua hasil tipuan. Di mata Tuhan kau miskin. Next. Kita sering melawan, mengabaikan keinginan roh di dalam hati kita. Semakin sering mengabaikan, lama-lama menjadi mati, tidak peka, tidak sensitif. Semakin tidak ada rasa bersalah. Mencuri, berzina, ngomong jorok, pikiran kotor, hati benci, jengkel, dendam, membunuh, tidak berpeluhan, menjadi biasa. Lama-lama menjadi gaya hidup. Kalau sudah gaya hidup, itu sudah mati, udah mati roh itu. Kalau sudah jadi gaya hidup, kalau berpeluhan tidak ada rasa bersalah, itu sudah mati itu rohnya, udah mati. Haleluya. Engkau boleh kaya, banyak harta, uang, tetapi jika itu semua karena hasil ini yang sudah disebut tadi, hasil tipuan, di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Saudara mau jadi murid? Gak usah susah-susah. Berpuluhan. Ketika engkau dapat berkat, mulai mikir, berpuluhan kok banyak kali. Tuhan jauhkan roh serakah dari kita. Next. Kok ini lagi? Matius 4. Mari ikutlah aku, kamu akan menjadikan penjala. Tuhan memberkati kita. Nanti ini untuk pelajaran berikut. Mau jadi murid?